Kita semua pasti punya sosial media kan? Gue punya sosial media, dan gue yakin lo pasti punya sosial media. Baik itu Instagram, TikTok, YouTube, atau apapun itu. Tapi, pertanyaannya, kita itu punya sosial media buat apa? Buat scrolling-scrolling doang? Atau buat mencari hiburan dunia fana? Atau kepo untuk gebetan kalian? Atau kepo mantan kalian gitu? Atau buat curhat ke sosial media, ke orang random yang bahkan kalian nggak kenal itu siapa, berharap mereka bisa respon kalian dan memberikan solusi. Atau untuk apa gitu. Menurut gue sayang banget kalau kita menggunakan sosial media cuma untuk gitu doang ya. Lebih baik kita menggunakan sosial media untuk hal yang lebih bijak dan mencari manfaat lain yang lebih menguntungkan kita. Apalagi kalau misalkan kita punya usaha atau kita baru pengen mau mulai usaha, atau kita punya brand, atau misalkan mau membangun personal branding gitu. Akan lebih baik kita memanfaatkan sosial media itu untuk mengembangkan itu juga. Salah satunya, minimal untuk kita pakai buat marketing lah. Ya. Jadi di sini gue pengen share, apa sih kelebihan kalau kita pakai sosial media untuk marketing. Simak sampai habis dan intro dulu. Menurut gue di zaman sekarang itu, kalau kita nggak memanfaatkan sosial media untuk marketing itu udah kayak sayang banget ya. Di zaman sekarang semua orang itu pakai sosial media. Dan semua orang menerima informasi, mendapat referensi, itu kebanyakan dari sosial media. Jadi adalah hal yang pas banget kalau kita pakai sosial media untuk marketing. Ya untuk apa ya, menjangkau orang yang baru, dan memperkenalkan kita punya usaha, punya produk, punya brand, atau membangun personal branding gitu ya. Tapi, ketika kita pengen pakai sosial media untuk marketing, pasti kita butuh yang namanya konten. Nah, konten itu apa? Konten itu adalah isi materi ya. Nah, konten itu untuk materinya menyampaikan kita punya informasi di dalam brand, informasi untuk usaha kita, atau apapun itu. Jadi, kita butuh konten gitu ya intinya. Untuk kelebihan yang pertama, ketika kita pakai sosial media untuk marketing, mudah untuk dilakukan. Ya mungkin kalian berpikir kalau gampang menurut lo gitu kayak. Ya enggak sih, menurut gua kalau kita kesulitan bikin konten itu bukan karena lo nggak bakat atau nggak bisa gitu. Mungkin karena belum tahu caranya aja dan belum belajar. Jadi sekarang itu kalau mau belajar bikin konten untuk marketing itu udah banyak banget sih caranya menurut gue. Bahkan ketika kalian punya sosial media, itu bisa dipakai untuk belajar juga. Sekarang banyak content creator yang udah share informasi tentang cara bikin konten, cara viral, cara produksi, dan sebagainya. Yaitu, mereka banyak mengajari untuk editing, untuk color grading, untuk ngasih efek-efek, memberitahu aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk bikin konten, footage-nya ngambilnya bagusnya gimana, gear-gearnya yang dipakai apa, bahkan sampai untuk pasca produksi, kayak postingnya baiknya bagaimana, hashtag yang dipakai apa, copywriting yang menarik itu apa, hook-hooknya itu apa aja, mereka semua udah banyak yang share di sosial media. Hanya kalian mau belajar atau enggak untuk bikin kontennya gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi sih menurut gua kalau kita kesulitan bikin konten untuk marketing. Tinggal mulai aja sih menurut gue. Oke? Setelah ini belajar ya. Terus kelebihan yang kedua ketika kita pakai sosial media untuk marketing, yaitu menurut gue jelas lebih murah sih. Dibandingkan ketika kita pakai strategi marketing seperti zaman dulu, kayak cetak brosur, bikin poster, cetak baliho, cetak banner, pasang baliho, dan sebagainya gitu-gitu. Menurut gue lebih mahal daripada ketika kita bikin konten untuk marketing di sosial media. Contohnya kalau kita bikin poster gitu loh. Kalau kita desain poster itu udah cukup digital aja kita udah bisa pakai. Tapi kalau kita nggak sosial media katakanlah untuk dicetak, berarti kan kita harus mengeluarkan biaya cetak ya. Dan misalkan kita punya desain baliho atau yang mungkin rencananya untuk baliho, itu desainnya ada udah cukup untuk di-post. Sedangkan kalau kita pasang di
baliho yang harus bayar ads-nya di situ tuh kontraknya kan pasti mahal ya, bisa jutaan itu, dan pajaknya juga jangan lupa dihitung ya. Jadi biaya jelas lebih murah. Kalau kita cetak brosur misalkan, kita harus mengeluarkan biaya untuk menyebarkan brosur kan, pasti kan yang menyebarkan manusia gitu loh, ditempel-tempel di mana atau disebar di komunitas apa, di lampu merah, di masjid, di arisan-arisan gitu-gitu kan, pasti mengeluarkan biaya untuk menyebarkan kan. Nggak mungkin kita nggak bayar orang untuk menyebarkan brosur-brosur gitu ya. Jadi menurut gue jelas lebih murah. Terus yang ketiga, kita bikin konten untuk marketing, untuk sosial media, pakai sosial media untuk marketing itu kelebihannya bisa dipakai untuk jangka panjang. Konten itu kan sifatnya digital dan itu bisa di-keep di situ selama kita mau ya. Jadi kalau kita udah post di situ, satu kali post kita bisa pakai untuk jangka panjang. Dan konten itu kalau udah di-post, itu kan konten itu bisa memiliki potensi untuk menambah jangkauan lagi untuk kedepannya dan menimbulkan traffic untuk akun kalian. Jadi konten itu bersifat jangka panjang. Beda kalau misalkan kita bikin brosur tadi ya, mungkin kalau kena air udah rusak gitu kan. Kita pasang banner, kehujanan, kepanasan juga rusak, nggak bisa untuk jangka panjang. Tapi kalau konten, asalkan kita nggak menghapus datanya aja, kita masih punya datanya, kita post di situ, kita punya masternya ya, mau selamanya juga nggak apa-apa gitu. Nggak tahu sih kalau sistem digital ya, kalau sistem bisa error, kena virus dan sebagainya, mungkin itu masalah yang lain. Tapi kan sekarang udah sulit banget, kayak nggak, hampir kayak virus itu nggak kayak zaman dulu susah untuk rusak file gitu. Sekarang udah aman menurut gua. Dan itu bukti untuk bisa dipakai jangka panjang. Gue punya konten yang mungkin udah dari beberapa tahun lalu sampai sekarang itu ya masih sama bentuknya, ya. Dan bisa itu terbukti untuk kita bisa pakai konten jangka panjang. Terus selanjutnya kalau kita pakai sosial media untuk marketing itu akun yang sosial media itu bisa jadi aset digital, bisa jadi intellectual property gitu. Akun itu selain bisa bertahan, itu bisa berkembang, dan ketika udah gede, kita bisa manfaatkan akun itu untuk apapun, untuk branding, untuk jualan, dan untuk sebagainya. Dan itu bersifat aset menurut gua. Jadi ketika lo punya akun yang gede, itu jadi aset yang bagus banget. Bahkan ada orang-orang yang jualan akun ketika mereka punya follower yang banyak, bisa dijual dengan harga yang mahal gitu. Itu termasuk aset kan jadinya. Jadi bisa banget kalau kita memanfaatkan akun sebagai aset, dan anggap aja emang akun itu aset gitu. Jangan cuman kalau kalian bikin akun dianggurin terus nggak diapa-apain gitu, sayang banget. Padahal gue punya pengalaman bahkan jualan akun gitu bisa jadi aset. Terus yang terakhir, kalau kita memanfaatkan sosial media untuk marketing, itu jelas jangkauannya lebih luas. Zaman sekarang ada ads ya, yang mungkin bisa gratisan, kerjasama sama orang lain untuk barter exposure, atau kalian bisa kerjasama dengan dengan influencer mungkin bayar ya, tapi kan nggak semahal itu juga kan, tergantung kalian pilih influencer yang mikro, makro, atau yang benar-benar gede gitu. Itu tergantung pilihan, tapi jangkauannya itu jelas lebih murah, jelas lebih luas maksudnya. Beda dengan ketika kita cuman tadi cetak baliho di daerah tertentu ya, mungkin hanya orang-orang di situ yang melihat. Tapi kalau kita pakai sosial media, itu bahkan ke seluruh dunia pun bisa dijangkau kalau kita tahu caranya. Berpotensi jangkauan lebih luas gitu. Dan sudah jelas kita dibantu sosial media sendiri dengan algoritmanya untuk menambah jangkauan, ya kan? Menurut gua jangkauannya bisa lebih luas sih, dan itu worth it banget. Oke, mungkin itu kelebihan-kelebihan yang bisa gue share, yang mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilihat kelebihannya ya. Tapi sementara itu dulu, dan semoga setelah ini kalian bisa ngerti manfaat sosial media lebih dari untuk scrolling, untuk kepoin mantan, kepoin gebetan, dan untuk curhat nggak jelas gitu ya. Jangan berharap untuk dapat respon gitu. Pokoknya sosial media itu ya dimanfaatkan lebih dari itulah ya.
Buat kalian yang mau share atau berbagi pengalaman kalian, bisa juga tulis di kolom komentar. Gue akan seneng banget untuk baca-baca dan belajar dari kalian juga. Kalau kalian pengen request apa yang pengen gue share di video selanjutnya, bisa juga tulis di kolom komentar. Gue bakalan coba untuk membahas itu next time. Dan jangan lupa subscribe ya, karena gue bakalan share tentang apapun di dunia usaha lagi ke depannya, dan mungkin tentang bisnis dan pengembangan diri. Ya, thank you for watching dan bye-bye.